blokirnya itu kok terlalu banyak. Ini benar nggak Pak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial? Kalau Kementerian Sosial mau diperkuat, ya janganlah diblokir itu anggaran. Ini anggaran untuk orang yang tidak mampu. Mereka tidak bisa makan. Kenapa harus diblokir? Kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi 5? Di sini rumah RST untuk memberdayakan orang tidak mampu, rumahnya menunggu sampai terkena puting beliung itu banyak. Tetapi anggaran diblokir oleh Menkyu. Lah ini serius nggak ada Kementerian Sosial gitu? Apalagi setelah kita lihat yang diblokir adalah program automatic adjustment-nya, justru program-program untuk yang memberdayakan masyarakat. Apa? Masyarakat miskin itu harus dipunahkan. Ini amanat undang-undang pembukaan undang-undang dasar, di mana kehadiran negara kalau anggaran itu ternyata harus diblokir. Mohon Bu Menteri diperjuangkan. Jasa Ibu akan dikenang oleh masyarakat yang tidak mampu ketika ini berhasil diperjuangkan. Saya nggak rela ketika rumah miskin untuk rumah memperbaiki rumah aja tidak bisa, tetapi apalagi untuk menambah ekonomi, kan ini harusnya diperkuat oleh Pak Presiden. Nah, kita harap ini betul-betul Bu Menteri perjuangkan. Jangan sampai orang yang belum meninggal tidak diurusi sampai akhirnya meninggal, kita semua berdosa. Itu. Kemudian apalagi jumlah dari masyarakat yang saat ini mengeluhkan mengenai KIS yang saat ini berubah. Bagaimana mereka mau mengakses? Orang sudah sampai rumah sakit yang tadinya tadinya bisa memanfaatkan kartu Indonesia Sehat, tetapi sekarang tidak. Nah, ini bagaimana solusinya? Hampir tidak ada. Masyarakat yang tidak mendapatkan nilai manfaat apapun, ini ternyata jumlahnya masih sekian banyak. Meskipun ada yang mau graduasi, tetapi yang jatuh miskin ini semakin hari semakin banyak yang belum tercover. Andaikan di Kementerian Sosial ada slot hanya 10.000, nyatanya masyarakat kita di dapil saya saja sudah lipat dari 10 kalinya 10.000. Terus mereka mau diapakan? Di mana kehadiran negara? Jadi kita memohon kepada Bu Menteri untuk terus semangat melobi kepada Pak Presiden agar supaya mendapatkan penguatan, masyarakat mendapatkan perhatian kehadiran negara melalui Kementerian Sosial. Terima kasih pimpinan. Ya, mungkin kita jawab per 3 pertanyaan. Selanjutnya nanti 3 pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Menteri untuk merespon 3 pertanyaan pertama. Ya, ini memang kita blokir ini bukan tahun pertama, tahun lalu juga ada blokir. Gimana sebetulnya pengalaman Kementerian Sosial gitu ya, dan juga dampaknya juga gitu ya terhadap blokir automatic adjustment ini gitu. Sampai kapan? Terlalu juga kita ingin tahu memang. Tahun lalu COVID, tahun ini tidak COVID, Bu. Ya, pertimbangannya ini kan kayak honor pendamping PKH gitu kan, ini kan juga sensitif juga gitu. Lalu juga bantuan kebencanaan gitu kan. Bantuan kawin. Nah, gimana kira-kira Bu Menteri, mohon bisa dijelaskan kira-kira Kementerian Sosial nih bagaimana sih pengalaman kementerian dalam menjalankan automatic adjustment ini gitu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi insya Allah Bapak kami untuk yang Jepara kami akan mengusahakan rapat koordinasi. Kami nggak janji tapi saya akan berusaha.
Yang kedua adalah status tanah. Seingat saya kita nggak pernah mempermasalahkan status tanah. Cuman yang masalah itu mungkin kalau itu tinggal di sungai, di bantaran sungai, karena itu juga berbahaya untuk mereka. Kalau ingat saya nggak ada. Hah? Nggak ada itu. Ingat saya nggak ada. Itu bukan kita kali, Bu. Iya, kalau kita nggak ada, Bu. Kita nggak ada. Bu, karena ini harus clear. Saya harapannya hal ini kan terkomunikasi dengan dinas sosial di bawah. Karena dinas sosialnya kemudian juga ada ketidakberanian, karena kemudian kan pasti ditanya, Pak kan difoto, sertifikatnya itu difoto, oh iya betul ini sertifikat hak milik, begitu. Jadi ada yang ngindung, ada yang ini, nah saya kira itu perlu kejelasan, gitu. Ya, mungkin itu sama dengan punya PU, Bu. Kalau kita enggak, karena yang kita bantu itu kan untuk perbaikan rumahnya. Jadi bukan kemudian kita masalah kondisi tanahnya, tapi kita perbaiki rumahnya. Makanya namanya rumah sejahtera terpadu, rumah sejahtera itu. Kita enggak masalahkan itu, tapi memang biasanya kalau itu daerah berbahaya, misalkan di daerah lereng, di daerah pinggir sungai, bantaran sungai, itu yang kita sarankan enggak karena takut untuk berbahaya justru untuk mereka gitu. Itu yang Bu Esti. Kemudian yang PMI, jadi Ibu memang tahun lalu karena anggaran kita cukup, itu kita bisa pulangkan. Jadi ada beberapa pengaduan itu kita pulangkan. Tapi terus terang anggaran sekarang kita turun, saya khawatir kita nggak bisa karena setelah setelah dipulangkan ini kami harus nangani, nanti ada foto-fotonya. Saya lupa ya, kenapa ya? Nah, itu itu ada PMI, badan apa? Iya, BPMI, ada Badan Pekerja Migran, Bu. Jadi itu juga nangani. Nah, saya khawatir, justru kalau kita setelah pulang, karena anggaran kita habis untuk ini adalah para pekerja migran ini. Jadi ini para pekerja migran, kita bantu, kita perbaiki rumahnya, kita kasih usaha seperti itu. Dan banyak yang berhasil, Bu. Ada salah satu yang berhasil itu. Yang mana? Kuliner. Ini yang berhasil, Bunia ini. Ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan dia saat di kerja di luar, ya.